ingin meminta maaf kepada teman-teman semua, teman-teman kelas semua, karena kemarin tidak bisa masuk ke dalam kelas karena, eee, wah, di jalan benar-benar, apa namanya, menyibukkan gitu. Maksudnya setelah hujan, terus banjir, akhirnya juga menimbulkan kemacetan dan lain sebagainya. Saya mohon maaf, kepada teman-teman semua. Nah, yang hari ini akan kita bahas, adalah apa yang sudah tertunda di minggu kemarin, yaitu terkait dengan kolonialisme dan, imperialisme ya. Jadi setelah kita membahas bagaimana periodisasi sejarah itu atau alurnya itu apa namanya, dari awal sampai sekarang atau dari masa prasejarah sampai masa Islam yang akhirnya berlanjut ke masa kolonialisme ternyata. Nah, kalau misalkan kita ingat, kita ulas sebelumnya bahwa, eee, terkait dengan peradaban di dunia, itu tidak terlepas juga dari yang namanya sistem pelayaran, nah atau sistem transportasi. Sistem transportasi ini itu juga sangat, apa namanya, sangat membantu, sangat juga, apa ya, istilahnya memberikan dampak yang besar gitu kepada peradaban-peradaban di seluruh dunia, kepada kebudayaan-kebudayaan yang muncul, kepada kebudayaan-kebudayaan yang hadir di seluruh dunia gitu. Nah, sistem pelayaran ini merupakan sistem transportasi penting gitu yang ditemukan oleh manusia pada saat itu, manusia penunjang pada saat itu ya gitu. Nah, saya izin share yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini kita membahas terkait dengan, kolonialisme dan apa namanya, di Indonesia yang menunjang ekonomi Eropa gitu. Itu serupa dengan bagaimana apa yang akan kita bahas gitu. Sebelumnya terlihat nggak ya Jelas jelas, slide-nya? Darma. Jelas ya? Nah, jadi, yang tadi saya coba apa namanya, sampaikan gitu kepada teman-teman bahwa mulai dari masa prasejarah, mulai dari masa sejarah, dari kita berbicara sejarah Indonesia, dari masuknya kebudayaan India atau Indianisasi di Indonesia, lanjut ke apa namanya, masuknya Islam, Islamisasi di Indonesia, lalu kita masuk ke masa, kolonialisme atau masa penjajahan di Indonesia. Nah, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman nih, eee, mungkin juga dari teman-teman sudah ada yang tahu gitu ya terkait dengan pengertian dari kolonialisme itu. Nah, kolonialisme itu berasal dari kata koloni gitu. Koloni dalam bahasa Latin, disebut juga dengan kolonia, yang artinya tanah. Nah, lalu, pengertian kolonialisme adalah tindakan untuk menguasai tanah, daerah, atau suatu negara dengan maksud untuk memperluas wilayah atau negara. Nah, dari kolonialisme ini adalah yang kita tahu, yang kita, lihat dari pengertiannya itu juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh manusia-manusia penunjang pada masa sebelumnya gitu. Mereka melakukan kolonialisasi di beberapa tempat gitu. Lalu apa perbedaannya dengan orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia dengan melakukan kolonialisasinya? Apakah berbeda dengan yang sebelumnya, masa-masa sebelumnya atau tidak? Kalau kita lihat di pengertiannya, kita ulangi, pengertian dari kolonialisme adalah tindakan untuk menguasai tanah, daerah, atau suatu negara dengan maksud untuk memperluas wilayah atau negaranya. Nah, jadi kolonialisme itu bermaksud untuk mengambil tanah-tanah yang ada di sana gitu. Itu kolonialisasi. Nah, setahu saya sejarah kolonialisasi pertama itu ada di masa Yunani kuno pada saat itu. Di mana pada masa itu, yang kita kenal juga dengan masa berburu dan meramu di Indonesia, kalau di Yunani itu masa prasejarahnya sudah memasuki masa, sejarah, di mana mereka datang dari satu tempat, dari satu koloni ke koloni lain untuk, mencari makanan gitu. Jadi di zaman Yunani kuno nih, dari satu wilayah nih, satu koloni itu ingin menguasai satu tempat karena untuk mencari makan atau memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Mereka siap berperang untuk mengambil wilayah tersebut demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu sejarah mulanya kolonialisme atau kolonialisasi di dunia gitu ya. Dimulai dari sana. Mungkin itu sepengetahuan saya, tapi mungkin juga terlepas dari cerita itu ada cerita-cerita lain yang lebih kuno gitu. Zaman Pithecanthropus misalkan gitu. Kita lanjut. Nah, politik kolonialisme muncul sekitar abad ke-16 Masehi. Hal ini diawali oleh pedagang Eropa yang menemukan daerah-daerah subur di luar wilayahnya. Salah satunya di Indonesia. Nah, bangsa yang menjadi kolonisator pada saat itu adalah Inggris, Portugis, Prancis, dan Belanda. Nah, empat ini merupakan negara-negara atau bangsa yang menjadi kolonisator di Indonesia gitu. Karena kita berbicara masalah Indonesia. Nah, politik tadi yang sudah dibilang, kenapa kolonialisme muncul sekitar abad ke-16 sedangkan kolonialisasi sudah ada di apa namanya masa sebelumnya. Saya coba menjelaskan kepada teman-teman. Nah, kalau kolonialisasi pada masa sebelumnya itu bukan kolonialisasi secara politik. Kolonialisasi pada masa itu merupakan kolonialisasi terkait dengan kebutuhan apa namanya sumber daya makannya, sumber daya apa namanya kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi akhirnya dia datang ke tempat yang lainnya untuk mengambil wilayah tersebut dijadikan sumber daya makanan untuk manusia-manusia atau manusia penunjang atau satu koloni di apa tempat tersebut gitu. Nah, lalu apa berbedanya dengan yang abad ke-16 ini? Yang abad ke-16 ini ternyata terletak di bagaimana manusia sudah menunjukkan kemampuan berpikirnya lebih tinggi lagi. Jadi dia melakukan kolonialisme ini secara apa ya namanya lebih politis gitu, secara sosialnya itu secara apa namanya lebih menguntungkan lagi. Kalau waktu itu dia mengambil koloni satu tempat, melakukan kolonialisasi di satu tempat, satu daerah, satu tanah untuk mengambil sumber daya makanannya, dan setelah habis dia tinggalkan, berbeda halnya dengan kolonialisasi ini. Kolonialisasi yang sekarang ini, mereka datang, lalu mereka mengambil makanannya untuk dibawa lagi ke daerah apa namanya asalnya, yang nantinya daerah asalnya tersebut akan dijadikan sebagai pusat apa namanya tatanan politiknya, dan wilayah jajahannya atau tanah yang dia kolonialisasi itu sebagai sumber daya apa namanya kekayaan dari satu daerah tersebut. Mungkin seperti itu ya teman-teman secara garis besar. Dan yang saya ingin beritahu kepada teman-teman, mungkin teman-teman juga tahu, saya ingin sharing kepada teman-teman, ada perbedaan antara kolonialisasi atau kolonialisme dengan imperialisme. Rata-rata beberapa media atau beberapa obrolan itu sering menyamakan antara kolonialisme dan imperialisme. Ternyata ada perbedaannya antara kolonialisme dan imperialisme. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu. Saya coba menjelaskan. Kolonialisme, perbedaannya dengan imperialisme itu saya contohkan seperti ini. Kalau kolonialisme, mereka itu datang ke satu tempat, membawa senjata, lalu mereka mengancam satu kelompok di tempat tersebut, di wilayah tersebut, mereka mengancam, mereka juga apa namanya istilahnya melakukan tindakan kekerasan ke kelompok di tempat tersebut, lalu setelah mereka melakukan tindakan kekerasan, mereka meminta sumber daya yang ada di sana. Setelah mereka meminta sumber daya yang ada di sana, mereka ambil sumber dayanya, lalu mereka pergi. Saya ulangi lagi, kalau contohnya, kalau kolonialisme itu mengambil sumber daya alam yang ada di sana, mengambil sumber daya yang ada di sana, mengambil kekayaan yang ada di suatu tempat, lalu mereka tinggalkan begitu saja tanpa mengurusi urusan politiknya, tanpa mengurusi urusan kekuasaannya. Nah, sedangkan imperialisme itu ketika dia datang,
dia tidak melakukan, tindakan kekerasan ke tempat tersebut gitu. Ini secara contohnya ya. Tapi dia melakukan diplomatis politik ke tempat tersebut, lalu mereka mengakui wilayah tersebut sebagai wilayahnya, setelah itu mereka menguasai wilayah tersebut. Jadi yang mereka kuasai itu bukan cuma sumber dayanya, tapi manusianya juga mereka kuasai. Semualah, mulai dari lambangnya mungkin nanti kalau ada lambang wilayah, lambang wilayahnya mereka ganti, lalu, ada pemerintahnya misalkan di sana, atau ada ketua kelompoknya di sana, ketua kelompoknya diganti atas nama atau atas dasar, kekuasaan tadi, bahwa kelompok di wilayah tersebut bukan lagi sebagai ketua paling tinggi, tapi dia merupakan ketua bagian dari ketua yang lain gitu. Garis besarnya seperti itu. Nah, di contoh yang sebelah, kanan, di sebelah kanan slide saya atau di sebelah kiri mungkin ya, yang bangsa, kolonisator itu kan ada Inggris, Portugis, Prancis, dan Belanda yang datang ke Indonesia. Nah, yang benar-benar menjadi kolonisator atau kolonialisme pada saat itu adalah adalah Portugis. Karena Portugis hanya datang ke suatu wilayah lalu mereka melakukan pengambilan sumber daya yang ada di sana. Setelah itu mereka tidak berhasil menguasai sistem pemerintahan atau sistem politik yang ada di wilayah tersebut atau yang ada di Indonesia ya pada saat itu. Nah, berbeda halnya dengan Belanda, Prancis, dan Inggris yang datang ke Indonesia. Belanda, Prancis, dan Inggris berhasil menguasai Indonesia. Satu lagi, dan Jepang ya. Dan Jepang. Kalau kita berbicara Eropa, Jepang tentu saja bukan masuk ke dalam bangsa tersebut gitu. Nah, Inggris, Prancis, dan Belanda itu melakukan sistem imperialisme ke Indonesia. Karena pada saat itu dia selain melakukan kolonialisme, dia juga melakukan mengganti sistem pemerintahan di Indonesia atau pada dasarnya menguasai sistem pemerintahan di Indonesia. Maka dari itu, negara Indonesia pada saat itu bukan bernama Indonesia sebelum 45, tapi bernama Hindia Belanda. Nah, kan ada sejarahnya tuh Indonesia masuk Piala Dunia. Pada saat itu kan bukan Indonesia ya namanya, tapi Hindia Belanda yang masuk ke Piala Dunia tuh. Begitu juga dengan bendera di Indonesia itu bukan merah putih, tapi bendera Hindia Belanda atau di bawah kekuasaan Ratu Belanda pada saat itu. Indonesia lah masuk ke dalam kekuasaan wilayah Hindia Belanda, tapi bukan Indonesia secara sepenuhnya yang sekarang kita lihat di peta atau secara keseluruhan dengan nama NKRI hari ini. Begitu. Nah, kolonialisme di Indonesia diawali oleh kedatangan bangsa Portugis yang tadi saya jelaskan itu. Nah, mereka melakukan 3G tadi, Glory, Gold, Gospel. Setelah mereka menang, mereka mengambil kekayaannya, lalu mereka menyebarkan eh, apa sih istilahnya, keinian mereka lah, maksudnya keyakinan mereka. Portugis pada saat itu. Tapi Portugis ternyata tidak berhasil di Indonesia, karena tidak lama dia datang ke Indonesia pada saat itu. Dia hanya datang itu cuma sebentar gitu dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Nah, bangsa Eropa datang ke Indonesia itu pertama kali pada tahun 1510. Tapi bukan berarti itu yang pertama. Tapi 1510 merupakan tanda atau masa di mana peristiwa kolonialisme pertama kali ada di Indonesia gitu. Diawali dengan kedatangan bangsa Portugis tersebut. Nah, setelah itu setelah Portugis datang, ternyata datang juga Belanda ke Indonesia yang tadi saya jelaskan. Bahwa Belanda tidak datang dengan kekerasan awalnya, tapi dia dengan kongsi dagang dengan nama VOC tersebut. VOC ini merupakan industri atau perusahaan dagang terbesar pada saat itu yang ada pada tahun 1602 ya. Nah, apa itu kolonialisme dan dampaknya? Nah, ini masuk ke dalam bagaimana kolonialisme itu
bisa istilahnya, eee, mengakar kuat di Indonesia sampai hari ini. Beberapa ahli juga seperti ahli sosiologi, ahli sosial juga mengatakan bahwa, eee, apa ya, dampak dari kolonialisme dan imperialisme atau penjajahan di Indonesia itu sangat kental yang akhirnya juga merubah behavior atau tingkah laku dan proses, kehidupan Indonesia gitu. Salah satunya korupsi kan ya, salah satunya korupsi. Ya menempel kuat sekali. Nah, ternyata ada alasannya kenapa mereka datang ke sini, ke Indonesia, karena pada saat itu di dunia atau di Eropa pada saat itu sangat kental dengan, namanya merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Merkantilisme itu berasal dari kata mercari, yang artinya jual beli. Nah, merkantilisme adalah sebuah sistem ekonomi proteksi. Merkantilisme merupakan sistem ekonomi dagang luar negeri. Nah, lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melindungi perkembangan ekonomi sebuah bangsa, kekayaan negara, dan untuk mempertahankan ekonomi industri perdagangan di negara tersebut. Di negara yang akan melakukan invasi ya, invasi ke suatu negara yang lain gitu. Katakanlah negara maju ke negara berkembang, atau negara kecil ke negara yang lebih besar, atau negara yang miskin ke negara yang kaya gitu. Nah, sistem ekonomi merkantilisme itu seperti apa sih? Nah, sistem ekonomi merkantilisme itu memaksa negara jajahannya untuk membeli dan menyediakan segala bahan mentah kebutuhan industri dagang untuk kebutuhan dan kemakmuran ekonomi negara tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya itu seperti Belanda datang ke Indonesia membentuk kongsi dagang bernama VOC, atau Inggris datang ke Indonesia juga membentuk kongsi dagang. Eee, saya lupa namanya apa ya, mungkin tadi teman-teman bisa mengingatkan ya. Eee, Kongsi dagang tersebut ternyata memiliki tujuan lain. Tujuannya apa? Tujuannya itu datang ke Indonesia itu untuk memaksa. Kawan-kawan mungkin ingat dengan yang namanya tanam paksa ya. Nah, tanam paksa itu apa sih? Tanam paksa itu ternyata, Belanda datang ke Indonesia, memberikan bibit dan memaksa para petani di Indonesia pada saat itu untuk menanam bibit-bibit tersebut. Yang nantinya bibit tersebut bukan bukan berarti tanam paksa itu tidak ada jual beli ya. Tanam paksa itu ada dijual beli loh, tapi dengan harga yang rendah. Nah, saya ulangi lagi. Ketika Belanda datang, dia membawa bibit, katakanlah kopi. Dia bawa bibit kopi datang ke Indonesia, lalu memaksa petani untuk menanam bibit kopi tersebut. Tapi sebelumnya Belanda sudah melakukan riset. Kopi ini cocoknya di mana ya? Oh, di Sanggabuana, Pegunungan Sanggabuana. Oh, di Bogor. Oh, di Bandung. Oh, di Malabar, misalkan. Nah, bibit-bibit itu disebar ke daerah-daerah tersebut. Setelah bibit-bibit itu disebar ke daerah-daerah tersebut, petani yang ada di sana dipaksa untuk mengganti sistem tanamnya. Awalnya mungkin mereka menanam brokoli, atau awalnya mungkin mereka menanam cabai, atau mungkin mereka menanam tomat dan lain sebagainya. Nah, tanaman-tanaman tersebut harus dihancurkan dan harus diganti dengan bibit kopi. Seperti itu contohnya. Nah, bibit kopi tersebut akhirnya harus ditanam oleh petani di sana dengan pengawasan dari sistem pemerintahan imperialismenya yang sudah ditanam di Indonesia. Nah, sistem pemerintahannya mengawasi itu, benar enggak ditanam nih kopi. Nah, setelah tanaman tersebut ditanam, lalu hasil panennya ada, dicek kualitasnya bagus apa enggak. Kalau enggak, itu yang akan kena adalah petaninya. Nah, kalau bagus, petaninya harus memanen itu segera dan menjualnya wajib ke VOC tadi. Nah, setelah dia wajib menjual ke VOC tadi atau ke negara yang melakukan penjajahan atau imperialisme di wilayah tersebut, dia akan membelinya dengan harga murah. Dan setelah dia membelinya dengan harga murah, dia akan menjualnya lagi di tempatnya dengan harga yang tinggi. Nah, itulah yang disebut merkantilisme atau sistem ekonomi yang akhirnya memaksa imperialisme itu harus hadir, harus ada. Nah, itulah yang menyebabkan kok bisa ya imperialisme atau kita tuh dijajah gitu. Itu yang menyebabkannya ada namanya sistem ekonomi merkantilisme. Nah, sebenarnya sama dengan masa prasejarah, tapi bukan terkait dengan nilai atau terkait dengan materialisme,
Tapi ini terkait dengan nilai ekonomi, bukan terkait dengan nilai perut ya. Kalau masa prasejarah kan perut, yang penting makan. Tapi ini ternyata ada lain, ada yang lain maksudnya selain itu, selain makanan. Ternyata ada juga kekayaan. Nah, tujuan dari merkantilisme itu tadi gitu. Jadi eh, apa ya membuat kekayaan negara dan untuk mempertahankan ekonomi industri dagang di negara tersebut. Karena pada saat itu, mungkin sampai hari ini, ketika negara itu ingin diakui sebagai negara yang hebat, negara itu harus memiliki sumber daya kekayaan yang luar biasa. Entah itu berbentuk emas, uang, atau sumber daya alam lainnya. Jadi seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Eropa pada saat itu. Kenapa mereka datang ke Indonesia, lalu kenapa mereka membuat sistem dagang di Indonesia, lalu kenapa mereka juga ingin mempertahankan Indonesia sebagai wilayah negara jajahannya atau bagian dari wilayah negaranya. Nah, saya ingin memberitahu juga ke teman-teman bahwa masa penjajahan itu nggak melulu terkait dengan, wah, setiap hari ini ya, jadi pemandangannya bukan setiap hari kalau ada orang pribumi sama orang Belanda ketemu, wah ini pribumi tembak dor gitu. Bukan, nggak kayak gitu. Tapi eh, apa ya? Seperti sistem penjajahan itu ya itu memaksa kamu harus beli ini, kamu harus dagang ini, kamu harus berjualan ini. Nah, dan sistemnya itu bukan lagi apa ya? Terkait dengan behavior atau terkait dengan tingkah laku kedaerahan yang benar gitu atau yang nyata gitu atau yang biasanya dilakukan. Tapi behavior-nya itu dicetak atau digagas dari bangsa jajahan itu sendiri gitu. Seperti contohnya pegawai pemerintahan wajib menggunakan seragam berkerah. Itu pada masa kolonialisme. Padahal pada saat itu di Indonesia eh, apa namanya pakaian tradisionalnya rata-rata tidak menggunakan pakaian atas atau pakai kaos gitu. Mereka lebih senang menggunakan telanjang dada dan menggunakan kain sarung. Walaupun di beberapa tempat lainnya sudah mengenal ini, sudah mengenal kaos gitu. Tapi ada beberapa tempat juga yang tidak mengenal kaos atau mengenal pakaian atas gitu. Tapi karena adanya sistem ini bahwa itu harus pakai pakai pakaian seperti itu. Nah, sistemnya dibentuk oleh bangsa imperialisme itu. Mereka yang menguasai Indonesia, mereka yang membuat sistemnya bahwa kamu harus ada seperti ini, sistemnya seperti ini gitu. Dan daerah ini merupakan penghasil ini, jadi mereka bangun irigasi. Daerah ini merupakan ibu kota ini, dibangun apa namanya transportasi seperti kereta dan lain-lain sebagai penunjang itu, sebagai penunjang apa namanya aliran panen, sebagai penunjang sistem ekonomi. Nah, itu yang merupakan tujuan dari merkantilisme. Lalu selain merkantilisme itu juga ada kapitalisme. Nah, kapitalisme seperti yang kita ketahui berasal dari bahasa Latin caput yang berarti kepala. Dan menurut Max Weber, kapitalisasi berarti suatu kegiatan ekonomi yang ditujukan kepada suatu pasar dan dipacu untuk menghasilkan laba dengan adanya pertukaran pasar. Nah, ciri-ciri ekonomi kapitalisme itu seperti apa? Nah, ciri-cirinya itu ada pengakuan luas atas hak pribadi, yang kedua kepemilikan alat produksi di tangan individu, terus kecilnya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi, lalu perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Nah, ini ciri-ciri kapitalisme. Nah, merkantilisme dan kapitalisme tidak bisa dilepaskan dari masa penjajahan di Indonesia atau masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, khususnya imperialisme. Contohnya kapitalisme di Indonesia itu, kalau teman-teman mempelajari, ternyata VOC dan pemerintah Hindia Belanda itu memiliki pemimpin yang berbeda. Dan pemerintah Hindia Belanda itu wajib apa namanya hukumnya tidak mengikut campuri urusan VOC. Itu dulu aturannya seperti itu gitu. Nah, jadi yang punya VOC yang mana? Yang punya VOC itu biasanya di pelabuhan, itu punya VOC. Kekuasaan VOC tidak bisa diganggu gugat oleh yang lain gitu. Terus sistem jual dagang itu VOC.
sistem upah itu VOC, bukan dari sistem pemerintahan Hindia Belandanya. Karena VOC dan pemerintahan Hindia Belanda memiliki dua tupoksi yang berbeda dan dua kepemimpinan yang berbeda. Walaupun di ujungnya tetap Ratu Belanda sebagai pimpinannya gitu, sebagai pemimpinnya. Nah, itulah yang yang hadir di Indonesia dan akhirnya membuat Indonesia terus diimperialisasikan atau dijajah secara ekonomi dan sosial, termasuk budaya. Nah, itu yang ingin saya bagikan gitu ke teman-teman. Jadi nggak melulu tuh waktu masa penjajahan itu terkait dengan itu gitu. Cuma memang eh, apa sih, rasial, terus orang miskin dilarang sekolah, terus orang pribumi juga dilarang masuk sekolah. Orang pribumi itu merupakan babu dan lain-lain. Itu memang kental terjadi pada masa itu gitu. Untuk apa? Untuk memperpanjang sistem penjajahan itu gitu. Kalau orang Indonesia bekerja gitu atau orang Indonesia sekolah pada saat itu, yang ditakutkan oleh Belanda adalah terjadinya istilahnya sesuatu hal yang akan merugikan mereka gitu. Walaupun di selanjutnya gitu, di periode selanjutnya Belanda menyekolahkan orang-orang Indonesia karena mereka anggap ini sudah aman nih. Orang bangsawan ini sudah takluk sama ratu, sudah takut sama ratu, sudah patuh sama ratu gitu. Orang-orang bangsawan ini. Maka dari itu yang disekolahkan pada saat itu hanya orang-orang bangsawan. Orang-orang bangsawan ini disekolahkan. Ternyata setelah itu orang-orang bangsawan ini karena mereka belajar, karena mereka membaca, karena mereka melihat fenomena secara fenomenologi, akhirnya mereka memberontak ya. Nah, itu nanti di sesi selanjutnya gitu. Yang akan kita bahas nanti setelah ini. Nah, sejak awal kolonialisme di Indonesia dimaksudkan untuk menunjang kebutuhan ekonomi bangsa Eropa atau penjajah. Maka dari itu, tujuan mereka datang ke Indonesia adalah untuk mengeruk apapun yang didapatkan nilai ekonomi tinggi, salah satunya rempah-rempah. Nah, bisa kita lihat salah satu contohnya itu ada pembangunan jalan raya pos 1000 km Anyer Panarukan, yaitu dari Banten sampai ke Jawa Timur ya sekarang ya, sampai Situbondo. Nah, itu dilakukan melalui sistem kerja paksa. Bukan berarti tidak diupah. Diupah tetap, tapi dengan upah yang sangat tidak layak. Sangat-sangat tidak layak. Dan jam kerja yang juga tidak berperi kemanusiaan. Maka dari itu tidak heran bahwa di sepanjang pembangunan jalan raya Anyer Panarukan ini banyak sekali korban jiwa ya yang jatuh di sana. Entah karena kelelahan, entah karena malaria, entah juga karena penyakit-penyakit lainnya. Karena pada saat itu sepanjang jalan Pantura itu merupakan rawa-rawa yang belum jadi, yang akhirnya dibentuklah oleh orang-orang kita sendiri, orang-orang Indonesia untuk membentuk itu. Nah, lalu yang tadi saya katakan, memaksa petani untuk menanam kopi dan pohon jati, yang akhirnya sekarang nih sama orang Indonesia dinikmati. Kopi itu banyak banget ya di warung-warung kopi, bukan di warung-warung kopi, kopi-kopi shop ya, kafe, kedai, dan lain-lain. Itu ternyata hasil dari kolonialisme yang bisa kita nikmati sekarang gitu. Salah satunya juga kopi luwak. Kopi luwak merupakan hasil dari sistem kolonialisme atau peristiwa kolonialisme atau imperialisme. Juga pemaksaan pemberian upeti kepada masyarakat Indonesia kepada pemerintah kolonial. Jadi pada saat itu wajib hukumnya orang-orang Indonesia yang membangun rumah membayar kepada pemerintahan kolonial, atau ingin membangun ladang membayar ke pemerintahan kolonial pada saat itu. Seperti itu. Nah, sekian dari saya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Mungkin begitu, Kak. Ya, sama-sama kita masuk sesi diskusi ya. Mungkin ada yang mau bertanya.
silakan boleh di chat atau mau raise hand untuk di unmute. Iya, ini ada di pertanyaan, ya, dari Ibu Umi, bagaimana pembangunan di luar Pulau Jawa pada masa kolonial? Nah, mungkin bisa saya jawab, Bu. Jadi pembangunan di di luar Pulau Jawa juga termasuk masif terjadi. Tapi wilayahnya itu bisa kita lihat gitu ya, maksudnya tidak sampai menyeluruh satu Indonesia hari ini. Yang paling nyata itu di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, dan di Pulau Bali. Itu yang paling nyata. Nah, di Pulau Sumatera itu selain juga dibangun sistem pertaniannya, di sana juga fokus kepada sistem pertambangan pada saat itu. Sistem pertambangan masih bisa kita lihat bukti-bukti sejarahnya. Ada pertambangan batu, ada pertambangan batu bara, ada pertambangan batu bara, ada pertambangan minyak, ada pertambangan gas, dan juga ada pertambangan nikel. Nah, begitu juga dengan di Kalimantan. Nah, bukti-bukti tersebut bisa kita lihat dari eh, kejadian-kejadian atau proses tersebut bisa kita lihat dari bukti-bukti yang masih sekarang kita dapat lihat. Seperti adanya rel kereta api, itu sangat nyata bahwa tempat tersebut memang sengaja difokuskan gitu sebagai tempat alur transportasi pertanian gitu. Bagaimana sumber daya panen atau sumber daya pertanian itu bisa dikirim secara cepat sampai ke pelabuhan. Makanya jalur-jalur kereta api itu tidak jauh atau ujungnya itu pasti ke pelabuhan gitu. Mulai dari Pulau Jawa contohnya. Pulau Jawa masuk ke dekat dengan pelabuhan. Dari ujung Banten itu dekat dengan pelabuhan. Ujung Jakarta dekat dengan pelabuhan. Ujung Surabaya juga dekat dengan pelabuhan. Begitu juga dengan di Sumatera. Itu menandakan bahwa proses pembangunan transportasi itu sangat mendukung cepat sampainya hasil panen dari ladang sampai ke pelabuhan yang nantinya akan dikirim ke Belanda untuk dijadikan proses dagang di sana. Nah, sedangkan wilayah yang belum atau yang tidak ada sistem transportasi kereta itu dikhususkan sebagai proses atau sebagai titik fokus yang lain gitu. Contohnya Bali. Bali memang dari dulu difokuskan oleh pemerintahan Belanda sebagai tempat beristirahat para bangsawan-bangsawan Belanda ya, atau para koloni-koloni dan para tamu-tamu dari Ratu Belanda datang ke sana. Makanya di sana itu memang sengaja dibangun private island atau pulau private yang juga diekspos sebagai wilayah subur dan wilayah kaya gitu di sana, kaya dengan eksotisme alamnya gitu. Itu dibentuk dari masa Hindia Belanda pada saat itu. Nah, bukan berarti wilayah-wilayah lain juga tidak ada menarik terkait dengan alam, tapi itu berbicara terkait dengan pembentukan dari sistem kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa di Indonesia. Sedangkan oleh Jepang, Indonesia hanya sebagai wilayah singgah sementara untuk dijadikan sebagai markas besar mereka di Asia gitu, sebagai istilahnya eh, apa ya, sebagai bentengnya gitu, bentengnya di Indonesia itu pada masa Jepang. Nah,
Mungkin begitu Ibu Umi, siapa tahu Ibu Umi juga bisa menambahkan terkait dengan, apa namanya, pembangunan di luar Jawa gitu. Karena setahu saya pembangunan di luar Jawa itu cukup masif juga gitu. Sumatera, Kalimantan, Bali, itu sangat masif gitu. Tapi kalau untuk wilayah sampai ke wilayah timur lagi, seperti di Papua itu belum sampai sepertinya, seperti itu. Nah, sekarang dari Safira terkait dengan apakah ada satu daerah yang tidak terkena dampak dari kolonialisme? Ada tentunya. Satu daerah itu tidak terdampak kolonialisme ada, karena yang bisa kita lihat, bahwa apa ya istilahnya, kolonialisme itu tidak apa ya, tidak tidak satu Indonesia sekarang gitu yang tadi saya katakan, bahwa satu Indonesia sekarang dari NKRI itu tidak semuanya terkena imbas dari sistem, kolonialisme gitu. Karena ada beberapa daerah juga yang ternyata belum terjamah gitu, belum terjamah oleh, Belanda atau oleh kolonialisme yang lain. Kenapa saya fokus ke Belanda? Karena Belanda paling lama di Indonesia, walaupun ada Inggris ya, yang juga membuat, apa namanya, bukunya yang berjudul Historiografi Indonesia ya, yang karyanya Raffles kalau nggak salah. Itu juga menceritakan Indonesia, tapi di sana juga tidak menceritakan satu Indonesia full, tidak menceritakan Indonesia sampai full gitu ya. Seperti apa namanya, ada beberapa daerah juga yang lepas dari apa pengaruh kolonialisme, walaupun percikan-percikannya itu sampai ke sana, tapi tidak full gitu ya. Percikan-percikannya itu seperti apa? Percikan-percikan itu misalkan ada, eee, beberapa orang di daerah tertentu yang datang atau melarikan diri ke wilayah terpencil, yang akhirnya dia menceritakan bahwa ada loh yang namanya penjajahan, ada loh yang namanya, apa namanya, eee, koloni gitu, ada loh yang namanya menir gitu misalkan, di daerah sini gitu. Tapi kalau satu Pulau Jawa itu sangat merasakan terjadinya kolonialisme dan imperialisme, satu Jawa itu sangat merasakan. Sumatera juga demikian gitu. Tapi kalau misalkan masuk kita ke wilayah Nusa Tenggara, itu hanya percikan-percikannya saja yang, apa namanya, hadir ke sana gitu. Tidak seperti di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang masif ya. Sumatera, Jawa, Kalimantan itu masif juga. Itu tidak seperti itu gitu. Karena, apa namanya, apa sistem pemerintahan itu kan kita lihat bahwa imperialisme itu membutuhkan hadirnya orang kepercayaan dari, apa, kekuasaan negara tersebut, dalam hal ini Belanda, gitu. Sangat membutuhkan orang kepercayaan untuk menguasai wilayah tersebut. Misalkan, satu wilayah itu dikuasai oleh gubernuran mana gitu misalkan, gubernuran katakanlah, Yogyakarta, Gubernuran Yogyakarta atau Kesultanan Yogyakarta. Nah, Kesultanan Yogyakarta ini bisa nggak dipegang nih sama Ratu Belanda atau sama pihak kolonialisme? Kalau bisa, wilayah tersebut masuk ke dalam sistemnya dan otomatis satu Yogyakarta itu akan terkena imbas dari sistem tersebut. Nah, itu yang menjadi syarat tentunya untuk melakukan imperialisme dan kolonialisme di sana, khususnya imperialisme ya. Nah, kalau untuk kolonialisme kan kita lihat melalui proses kekerasan yang sangat nyata gitu. Nggak suka, ya berarti hadirlah kekerasan di sana gitu. Nah, untuk Oni, konfirmasi saja, ini mengambil sudut pandang historiografi Indonesia. Maksud saya bukan mengambil sudut pandang sejarah secara umum atau sejarah dunia. Iya, kita mengambil historiografi Indonesianya. Jadi bagaimana orang-orang Indonesia ini belajar terkait dengan sejarahnya gitu. Jadi sudut pandangnya kita lihat dari sudut pandang historiografi Indonesianya. Kita tidak mengambil sudut pandang historiografi dari barat tentunya. Karena itu merupakan sudut pandang mereka gitu, sudut pandang eh, orang-orang penjajah pada saat itu berbeda dengan sudut pandang orang Indonesia seperti yang tadi yang saya katakan terkait dengan bukunya Raffles. Raffles itu hanya menulis terkait dengan keluh kesahnya, walaupun
di dalam bukunya itu sangat jelas bahwa Raffles, juga tidak mengetahui ciri-ciri orang Indonesia. Salah satu contohnya itu ketika Raffles bercerita bagaimana orang Jawa itu sangat malas. Contohnya mereka, apa namanya, duduk mengambil apa, kutu di rambut, apa, anak perempuannya. Padahal itu kan bukan, sebuah apa namanya, perilaku malas, tapi itu merupakan memang kebudayaan saling gotong royong kan, satu membantu yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu cuma ini aja, apa, penggambaran saja bahwa pihak dari imperialisme dan kolonialisme di Indonesia itu melakukan riset seperti itu terhadap Indonesia untuk melakukan sistem penjajahannya. Nah, yang kita harus pelajari itu bagaimana, apa namanya, imperialisme dan kolonialisme itu tidak lagi, apa namanya, kebudayaannya itu tidak lagi menempel di kita. Seperti yang tadi dibilang, terkait dengan, orang kepercayaan, apa namanya, dari pihak Belanda atau dari pihak imperialisme. Orang kepercayaan ini biasanya melakukan hal-hal yang negatif dan merugikan, sangat merugikan orang Indonesia pada saat itu. Apa saja yang mereka lakukan, ya yaitu yang tadi, yang kita warisi sekarang, yang Indonesia warisi sekarang, ya kalau misalkan itu dikatakan kebudayaan, saya kurang, apa ya, kurang setuju. Tapi kalau misalkan dikatakan sebagai, tingkah laku yang buruk yang diwarisi, saya setuju gitu. Jadi tingkah laku yang buruk yang ditinggalkan oleh pihak Hindia Belanda di orang-orang Indonesia yang sampai sekarang diwarisi itu terkait dengan KKN-nya, kolusi, korupsi, nepotisme. Bagaimana itu sangat kental itu. Ketika kita ingin aman pada saat itu atau Indonesia ingin aman atau manusianya ingin aman, subjeknya ingin aman, ya dia harus berlindung di ketiak sistem pemerintahan penjajahan gitu. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat yang lain? Sulit masuk ke dalam sistem karena mereka itu yang pertama bukan terlahir dari bangsawan, yang kedua mereka juga tidak mengetahui seluk-beluknya seperti apa. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh beberapa orang ini dengan melakukan korupsi besar-besaran. Yang tadinya dilakukan, apa namanya, yang tadinya dibayar oleh Belanda memang sedikit, lalu setelah itu masuk ke orang kepercayaan, dilempar lagi masuk ke apa rakyat Indonesia itu jadi sangat kecil sekali gitu. Itu dampak yang nyata yang sampai sekarang masih kita rasakan gitu. Lalu bagaimana dengan nepotisme dan apa namanya kolusi gitu. Kolusi dan nepotisme ini sangat kental pada saat itu. Bagaimana orang-orang terdekat saja yang bisa masuk, sedangkan orang-orang yang memiliki kemampuan bagus, kualitas bagus, tapi dia tidak dekat dengan pemerintahan kolonial itu tidak diizinkan masuk karena ditakutkan akan mengganggu stabilitas apa namanya Ratu Belanda gitu. Itu yang bisa apa namanya yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita harus harus mengganti mindset untuk apa ya istilahnya meleburkanlah tingkah laku atau proses behavior ini gitu, behavior terkait dengan penjajahan itu gitu. Nah, Sylvia, negara mana yang menjajah Indonesia paling lama? Yaitu yang tadi dikatakan Belanda itu paling lama. Belanda itu paling lama menjajah Indonesia. Sedangkan Prancis itu paling sebentar. Prancis itu pernah menjajah Indonesia atas apa namanya? Atas dorongan Belanda gitu. Jadi dulu Belanda pernah dikalahkan oleh Prancis yang akhirnya Belanda di wilayah apa dikuasai oleh Prancis yang otomatis ketika Belanda dikuasai oleh Prancis Indonesia yang di bawah kekuasaan Belanda juga di wilayah Prancis apa dikuasai oleh Prancis gitu. Itu yang sangat nyata gitu yang bisa kita lihat. Kultur stelsel dalam perlakuannya di lapangan tidak sesuai dalam kesepakatan atau perjanjian. Betul, tidak sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian dengan pribumi. Itu sangat betul. Nah, pribumi yang dimaksud di sini kan merupakan kaum-kaum, apa namanya, petani ya, kaum-kaum petani yang memang pada saat itu, apa namanya,
menjadi mayoritas, kelompok di Indonesia gitu. Jadi kultur stelsel ini merupakan bagian dari apa namanya, sistem yang harus di apa, dipatuhi gitu oleh orang-orang Indonesia dan itu menjadikan, eee, sistem yang wajib gitu dan menjadi kewajiban. Pada saat itu kan, ekonomi itu sudah mulai hadir ya, sudah mulai terasa gitu. Lalu dikatakanlah bahwa mereka yang bekerja, mereka yang apa namanya, eee, hadir di sistem kerja paksa, hadir di sistem tanam paksa, itu akan diberikan, reward, akan diberikan upah, akan diberikan, apa namanya, makanan, akan diberikan kelayakan lah gitu, kelayakan bekerja. Ternyata pada pada hasilnya tidak seperti itu gitu, malah, kita dibayar murah dan lain-lain. Sudah dibayar murah, upahnya juga dikorupsi oleh, apa namanya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, siapakah orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Nah, orang-orang Indonesia juga ternyata yang, tidak istilahnya, eee, apa ya, berlindung di bawah pihak imperialisme ini gitu, yang akhirnya ternyata, apa namanya, ingin memperkaya diri sendiri, ingin, apa namanya, ini apa ya istilahnya, mengamankan diri sendirilah gitu. Jadi dia ingin aman sendiri. Akhirnya ya gitulah yang terjadi, kesewenang-wenangan, apa namanya, karena mulai dari bahasa kan, mulai juga dari kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Akhirnya Indonesia atau rakyat Indonesia sebagian yang masuk ke dalam sistem perburuhan itu, atau sistem pekerja itu, tidak bisa melakukan apa-apa. Dia ingin, apa namanya, kompromis terhadap mereka juga tidak bisa, karena yang dia dihadapi juga orang-orang Indonesia juga yang memiliki jiwa-jiwa korup. Nah juga, apa, yang dihadapi juga, orang-orang Indonesia juga yang memiliki jiwa nepotisme tinggi, yang akhirnya membentuk, apa namanya, kesusahan juga dan kemalangan juga bagi para pekerja Indonesia. Jadi seperti itu, untuk Febriansah. Nah untuk Eka ya, oh ini ada untuk dari Kak Hadrah ya, di bawah sistem kerja paksa itu di bawah pimpinan siapa ya? Nah, pimpinan, kerja paksa ini di Indonesia itu sudah terjadi 4 kali kalau nggak salah, bukan 4 kali, maksudnya 4 periode ya, 4 periode. Jadi periode pertama itu dilakukan oleh, Daendels itu sendiri gitu, yang akhirnya Daendels ini yang memberikan apa ya, istilahnya efek domino kepada sistem kerja paksa ini gitu. Kenapa Daendels yang pertama? Karena, eee, Daendels ini merupakan sebuah apa ya, sebuah, motor gitu, motor penggerak cepatnya pembangunan di Indonesia pada saat itu di era Hindia Belanda. Nah, cepatnya pembangunan ini, seperti apa bentukannya? Seperti dia dapat membangun jalan raya Anyar Panarukan hanya dalam waktu atau dalam tempo 1 tahun saja gitu, yang akhirnya dari 1.000 kilometer itu berhasil dia bentuk dari jalan Pantura. Pantura itu yang tadinya berhari-hari, yang tadinya berminggu-minggu dan berbulan-bulan akhirnya bisa ditempuh dalam, waktu harian saja gitu. Nah, inilah yang akhirnya membentuk efek domino gitu. Setelah itu juga ada ERP, yang apa namanya, yang dikenal dengan sistem tanam paksa tadi, dan juga ada beberapa jenderal lain yang saya lupa namanya siapa. Mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, eee, apa namanya, siapa saja gitu nama-namanya. Karena terjadi dalam 4 periode, belum lagi yang dilakukan oleh Inggris. Walaupun, di beberapa bukunya mengatakan bahwa, Inggris tidak lebih parah daripada Belanda pada saat itu. Walaupun saya pikir itu tidak jauh berbeda.
karena Inggris dan Belanda sama-sama menerapkan sistem upah murah yang juga memberikan dampak negatif terhadap rakyat Indonesia pada saat itu. Eka Christine, mengapa ada pemisahan wilayah antara Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta? Apakah ada pengaruhnya dengan masa kolonial? Karena kedua wilayah itu memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang hampir sama. Nah, kalau ini saya lupa namanya apa gitu, tapi pada saat itu Indonesia sebelum masuk ke era sistem pemerintahan Hindia Belanda atau imperialisme yang sudah kita ketahui bersama bahwa periodiknya kan kita setelah masuk dari periode prasejarah, sistem kelompoknya itu kesukuan. Setelah sistem kelompoknya kesukuan, digantikan oleh indianisasi dengan sistem kerajaan. Nah, sistem kerajaan ini merupakan sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu. Apakah abad ke-16 masih ketika Portugis datang? Masih. Indonesia masih menerapkan sistem kesultanan. Jadi negaranya yang dijajah oleh Hindia Belanda itu bukan negara Indonesia pada saat itu, tapi negara kerajaan atau sebuah daerah dengan banyaknya kerajaan atau kesultanan atau ya kerajaan atau kesultanan gitu ya. Imperium gitu atau imperium apa gitu. Nah, yang dijajah oleh pihak Belanda itu wilayah kesultanan atau wilayah kerajaan ini gitu. Yang setelah itu saya lupa tahun 16 berapa, tahun 16 sekian pemerintah Belanda itu apa namanya memberikan ini loh, apa namanya peraturan gitu yang akhirnya menutup keran kekuasaan kesultanan-kesultanan yang lain. Jadi kesultanan itu dilebur, kesultanan, kerajaan itu dilebur. Nah, kesultanan dan kerajaan ini dilebur dan wajib hukumnya menaati sistem pemerintahan dari Hindia Belanda. Nah, kerajaan-kerajaan kita bisa lihat kok dari apa namanya, dari peristiwa sejarah bahwa kerajaan-kerajaan pada saat itu secara nyata yang melakukan, perlawanan terhadap penjajahan. Salah satunya Kesultanan Yogyakarta tadi gitu, Kesultanan Yogyakarta dengan, apa namanya, sistem pemerintahannya. Ada lagi juga, Kerajaan, Banten, Kesultanan Banten, terus juga Cirebon, terus juga masih ada di kerajaan-kerajaan lainnya gitu di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan imperialisme itu gitu. Walaupun pada akhirnya karena mereka Belanda itu melakukan apa namanya, datang dengan imperialisme atau dengan penukaran, apa namanya, penukaran apa ya istilahnya, "Kamu dapat ini loh, nanti kamu dapat ini loh," gitu. Negosiasi gitu dengan negosiasi walaupun pada akhirnya karena kita kalah cerdik pada saat itu dan juga kita terlalu baik, orang-orang Indonesia karena terlalu baik, akhirnya menerima, tawaran dari pihak Belanda, walaupun yang akhirnya malah merugikan bangsa Indonesia sendiri. Salah satu yang bisa kita simak itu terkait dengan penyebaran opium kan, pihak Belanda itu menggunakan, apa namanya, bahan-bahan terlarang seperti narkoba gitu. Makanya seperti sekarang era hari ini, jangan sampai kita juga serupa gitu menggunakan, apa namanya, bahan-bahan narkotika seperti itu yang akhirnya nantinya bisa merusak bangsa kita sendiri. Belajar dari sejarah itulah yang bisa kita, apa namanya, kita pakai kan di era hari ini. Itu yang menyebabkan kenapa Jawa Tengah dan Kesultanan Yogyakarta itu terpisah. Karena keistimewaannya tadi gitu, memiliki bargaining. Bagaimana Kesultanan Yogyakarta pada saat itu masih memiliki kekuasaan yang kita lihat Yogyakarta hari ini. Nah, wilayah kekuasaan itu di-bargaining terhadap pihak Hindia Belanda gitu. Begitu juga dengan daerah-daerah istimewa seperti Aceh kan dan lain-lain. Seperti apa namanya di apa daerah-daerah lain lah gitu. Itu yang membuat pihak Belanda juga sedikit kebingungan awalnya untuk melawan Indonesia. Tapi karena mereka sangat curang, sangat licik, membelah Indonesia pada saat itu, bagaimana kerajaan A diadu domba dengan kerajaan B, bagaimana
apa namanya, keluarga A diadu dengan keluarga B, karena pada saat itu kan kerajaan itu sistemnya kekeluargaan ya. Nah, itu yang diadu domba gitu oleh pihak Belanda, bagaimana setelah mereka dipecah belah, akhirnya kerajaan tersebut kan tidak memiliki kekuatan yang lebih besar lagi daripada yang awalnya. Yang akhirnya membentuk kelemahan sendiri di apa namanya, wilayah kerajaan tersebut. Mudahlah Belanda atau imperialisme menaklukkan Indonesia. Dengan sistem seperti itulah. Makanya kalau misalkan hari ini kita mudah terpecah belah, ya mudah banget gitu untuk dijajah untuk kesekian kalinya gitu kalau untuk Indonesia. Kalau kita mudah terpecah belah ya, akhirnya memang kita harus punya apa namanya, eee, kebijaksanaan lah ya dalam berpikir, dalam mencermati sesuatu, dalam mencermati isu. Itu kita harus memiliki jiwa-jiwa seperti itu agar tidak terulang lagi nih. Karena kita seperti halnya sejarah, kita harus belajar dari sebuah peristiwa masa lalu agar tidak terulang kalau itu sesuatu hal yang buruk. Kalau sesuatu hal yang baik agar kita perbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk Reiner masuk ke kolonialisasi dan saya baca ada tertulis kerja paksa pada pembuatan jalan Anyar Panarukan. Saya baca di Historia, menurut Joko Marinela, sejarah UI, pembuatan jalan dibuat dengan kerja upah. Pembayaran diberikan kepada prefek atau residen, lalu diberikan kepada bupati. Semua tercatat jelas di pembukuan, tapi pembayaran dari bupati para pekerja tidak ada. Betul, itu yang tadi sudah dijelaskan, bahwa orang-orang Indonesia sendiri yang memiliki jiwa korupsi, yang tidak pantas sebenarnya apa namanya, melakukan tindakan tersebut kepada rakyat kita sendiri gitu. Nah, benar Faris Juanda, terima kasih History of Java karya Raffles. Itu teman-teman juga bisa baca. Nah, jika kenyataannya demikian, korupsi sudah ada dari dulu dan terjadi kesalahan sejarah sebab bukan kerja paksa tapi kerja upah. Betul, itu dia. Eh, terus untuk kolonialisme dulu pada masa penjajahan apa sajakah yang diambil dari Indonesia selain rempah? Seperti budaya atau kekuasaan seperti pulau. Selain rempah, kita juga diambil sumber daya alamnya seperti minyak, gas, batu bara, dan lain-lain. Kalau kebudayaan itu jelas, saya di arkeologi menyaksikan sendiri bahwa kalau kita ingin melihat kitab-kitab kita, kitab-kitab kuno kita, kita ingin melihat arca-arca kita, itu dibawa sama mereka semua ke Belanda, ke sana. Katanya ya kalau kata ini kan pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya kan. Kalau kita tidak mengenal sejarah, maka hancurlah sudah. Mungkin itu yang dipraktekkan oleh bangsa-bangsa imperialisme, bahwa dikaburkanlah sejarah, dikaburi nih sejarah, material-materialnya nggak ada, yang membuat kita buta akan sejarah, mana buktinya nggak ada nih, dan lain-lain gitu. Itu yang membuat kita akhirnya, oh kebudayaan kita adalah kebudayaan Belanda mungkin. Padahal kita memiliki kebudayaan yang wah lebih besar gitu, multikultural banget gitu. Itu yang apa namanya, yang bisa apa namanya, kita kita ambil gitu. Harusnya setelah merdeka kita ambil lagi itu semua material-material sejarah, material-material kepurbakalaan yang bisa menumbuhkan jiwa apa namanya, patriotisme gitu, jiwa nasionalisme juga sama kita nih. Jadi kalau misalkan teman-teman belum mampir ke Museum Nasional, saya harap kawan-kawan mampir ke Museum Nasional ya, biar tahu tuh, wah di sana banyak banget yang mungkin kalian juga ketika masuk, ah bener nih dibangun sama orang Indonesia, bener nih, asli. Wajib hukumnya orang Indonesia itu mampir ke museum, bener nih, untuk belajar sejarah ya. Apalagi orang-orang Jakarta, mungkin teman-teman bisa mampir ke Museum Gajah atau Museum Nasional di depan Monas. Saya nggak tahu tuh depannya depan mananya, lupa. Tapi bener, sumpah, pasti akan kaget teman-teman. Karena Belanda begitu lama menjajah bangsa kita, benarkah dapat dikatakan Belanda lah yang membuat kejahatan awal dari politik DFV Impera? Betul. Membodohi rakyat kita dengan membatasi untuk tidak bisa bersekolah. Betul. Berbeda dengan Singapura dan lain sebagainya. Pemimpin-pemimpin bangsa yang melanjutkan sistem pemerintahan dengan imperialisme terselubung. Nah, nanti akan dibahas bagaimana kita bisa bangkit, kenapa kita bisa apa namanya, bisa merdeka, kenapa kita juga bisa menjadi Indonesia saat ini, Indonesia yang multikultural, Indonesia yang
majemuk Indonesia yang membentuk Commonwealth. Feodalisme juga berperan kuat jadi warisan dari zaman penjajah. Betul, ini juga merupakan bentuk politik yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Yang akhirnya masuk ke sebenarnya feodalisme itu kan sistem kerajaan juga kan ya. Sistem kerajaan, tapi kerajaan yang seperti apa? Kerajaan yang tidak tidak apa menyusahkan rakyatnya dan lain-lain. Tapi feodalisme yang dibentuk di sistem pemerintahan Hindia Belanda ternyata itu menyusahkan rakyatnya sendiri gitu karena perilaku tadi koruptif, wah nepotisme dan kolusi ini yang berbahaya ternyata. Tadi Spanyol nggak dimasukikan ke dalam daftar. Spanyol itu masuk ke dalam Portugis ya. Jadi Spanyol, Portugis itu Portugal dan Spanyol. Itu kita masukkan ke dalam satu bangsa, yaitu bangsa Portugis. Nah, imperialisme dan kolonialisme bangsa manakah antara bangsa imperialisme dan kolonialisme bangsa manakah yang membawa dampak paling besar terhadap eksistensi Indonesia saat ini? Ya, Belanda itu tadi. Belanda sangat besar membawa pengaruhnya kepada Indonesia karena dia sangat kental gitu masuk ke dalam perilaku, proses perilaku kita gitu. Jadi kalau yang lain itu seperti angin lalu, tapi kalau yang Belanda ini menempel erat masuk ke dalam perilaku kita, perilaku loh, behavior, tingkah laku itu yang yang harus kita lawan dan kita hadapi gitu istilahnya dalam proses berpikir kan, dalam tingkah laku keseharian dan lain-lain. Eee, Dipilih jadi ada alasan tertentu kenapa Pulau Jawa, khususnya Batavia dipilih jadi tempat pusat pemerintahan kolonial. Nah, kalau misalkan ini, 5 menit lagi ya, Kak, ya? Ya 5 menit lagi, ini mungkin yang terakhir, nanti bisa kita lanjut di ini yang akan datang ya. Jadi kalau kenapa alasannya Pulau Jawa menjadi titik sentral, itu balik lagi ke, apa namanya, peristiwa yang lalu-lalu gitu atau, sejarah yang lalu-lalu. Belanda datang ke Indonesia itu karena riwayat riwayat sejarah juga. Mereka datang ke Indonesia itu melalui proses riwayat sejarah. Seperti kenapa yang dikuasai Selat Malaka, karena pada saat itu sistem kerajaan juga yang menemukan Selat Malaka sebagai primadona perdagangan dan primadona pelayaran, yang juga sebagai apa namanya tempat nyamannya para pelaut gitu, karena selatnya juga tidak begitu berbahaya, selatnya juga sangat luas dan juga memudahkan mereka apa namanya berlayar dari Asia menuju dari Asia Asia Tenggara menuju ke Asia Selatan gitu. Dan juga dari Asia Selatan menuju ke Asia Timur misalkan. Nah, itu yang dipelajari oleh sistem kolonialisme atau sistem pelayaran tadi. Nah, begitu juga dengan Batavia. Karena pada saat itu di Pulau Jawa itu juga sudah ada kerajaan-kerajaan yang apa namanya memakai sistem pelayaran tersebut yang akhirnya dipakailah oleh Belanda pada pada hari itu gitu atau pada tahun itu. Seperti di Batavia itu sudah dipakai oleh kerajaan Tarumanegara. Ya, di Surabaya itu juga sudah dipakai oleh kerajaan Majapahit pada saat itu. Jadi, titik-titik itu memang sudah menjadikan, apa namanya, riwayat, pelayaran sebelumnya gitu dari masa kerajaan. Jadi bagaimana letaknya apakah letaknya strategis atau tidak dan lain-lain. Karena pada saat itu juga kan, Sumatera itu baru terbelah jauh itu kan setelah Krakatau meletus kan. Setelah Krakatau meletus baru Sumatera dan Jawa itu terbelah jauh. Nah, sebelumnya itu tidak terbelah sejauh itu dan mungkin itu menjadi menjadi apa namanya, poin penting bahwa bagaimana mempersatukan antara Pulau Jawa dan Sumatera itu, ketika pelabuhannya ada di apa, di Pulau Jawa atau di Batavia ya. Nah, mungkin itu, yang bisa kita bahas di pertemuan hari ini terkait dengan materi imperialisme dan kolonialisme yang merupakan bagian dari cikal bakal sistem ekonomi, penjajahan sistem ekonomi di Indonesia. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana bisa Indonesia bangkit gitu dari awalnya rakyat kaum tani akhirnya bisa menjadi apa namanya
pahlawan-pahlawan yang mengedukasi kita dan juga menjadikan motivasi lah buat kita semua gitu. Paling gitu, Kak. Oke, terima kasih Pak Dharma untuk kelas malam hari ini. Ya, Iya, terima kasih, Kak. untuk kelas malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dharma. Terima kasih. Terima kasih. Tony. Terima kasih Kak Dharma untuk materi hari ini. Terima kasih semua.